salam sehat anti narkoba. Perkenalkan, saya Dewi Suciati dari BNN Kota Yogyakarta. Kantor kami berada di Keparakan Kidul MG 1/1326 RT 49 RW 11 Keparakan Mergangsan Kota Yogyakarta. Ingat ya, kantor kami berada di Jalan Ireda, dari Museum Perjuangan ke utara lurus mentok, disitulah kantor kami berada. Sedangkan yang di Jalan Brigjen Katamso itu kantor BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke teman-teman, saya ingin bercerita tentang satu quote yang sangat memotivasi saya sejak saya SMA. Quote ini dari Angela Merkel yang bunyinya, "Where there is will, there is way." Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Quote ini saya dengar pertama waktu SMA, waktu naik kelas 3 SMA. Di mana gencar-gencarnya akan ujian nasional, akan ujian PTN, disitulah saya merasa insecure awalnya. Melihat teman-teman saya kok udah pintar-pintar ya, kok nilainya bagus-bagus ya, saya kok biasa-biasa saja ya. Kebetulan saya membaca quote ini di sebuah buku. Ini langsung memotivasi saya untuk berpikir, oh iya ya, kan kalau dimana ada kemauan pasti ada jalan. Walaupun teman-teman saya pintar-pintar, sudah barang tentu kalau saya ada kemauan, ada keinginan, ada cita-cita, pasti akan ada jalan untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, waktu itu jalan yang saya tempuh adalah yang pertama, berdoa kepada Tuhan. Saya rajin sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kamis, menjalankan ibadah-ibadah sunnah, seperti itu. Karena apa? Saya yakin karena Tuhan ini adalah pemilik alam semesta, maka semestinya insya Allah kalau saya mendekatkan diri kepadanya, insya Allah doa-doa saya akan diijabah, insya Allah cita-cita saya akan dimudahkan. Selanjutnya yang kedua, minta doa restu kepada orang tua, karena doa orang tua ini kan akan diijabah, doa yang paling didengar oleh Tuhan, apalagi doa kepada anaknya ya. Dan selain mendoakan, sudah pasti insya Allah ketika kita kesulitan lalu curhat ke orang tua, ibu, bapak, saya nggak bisa nih pelajaran ini, insya Allah orang tua akan memberikan solusi. Contohnya ya udah sana ikut bimbel, ikut les ini, ikut les itu, gitu. Yang ketiga, belajar kelompok sama teman-teman. Kita mencari circle yang baik untuk sama-sama untuk menyelesaikan masalah, mengerjakan soal, berlatih bersama, sehingga akan memudahkan kita untuk meraih cita-cita tersebut. Nah, yang keempat, unsur tambahan ini contohnya adalah ikut bimbel tadi. Nah, kalau yang ketiga ini masih sulit kan ya, masih belajar kelompok, kok masih ada soal yang nggak bisa dikerjakan ya, maka kita ikut bimbel supaya apa? Kita menemukan pemecahan masalah gitu. Nah, keempat unsur ini selain memotivasi kita, mensupport kita untuk meraih cita-cita, lulus PTN misalnya, lulus ujian misalnya kalau kita SMA ya. Kalau kita sudah kuliah pun itu juga bisa dipakai supaya kita lulus skripsi, dapat pekerjaan misalnya. Nah, keempat unsur ini juga mensupport kita untuk mencegah terpengaruh bahaya narkoba. Kok bisa? Ya, tentu saja bisa. Contohnya nih, misalnya ketika kita dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, kita rajin sholat, kita rajin ibadah, kita rajin kajian misalnya. Nah, secara otomatis di alam bawah sadar kita, ketika ada orang yang menawarkan kita narkoba, Dewi cobain ini narkoba sabu supaya kita semangat, sudah barang tentu dari alam bawah sadar kita akan menolaknya. Ini kan dosa ya, ini kan barang haram ya, kalau saya nyobain ini nanti Allah gak suka, nanti masuk neraka, nanti ini, nanti itu. Ya itu udah dari diri kita ada benteng supaya kita terhindar dari narkoba. Yang kedua, ketika ada masalah, kalau curhat kepada orang tua itu akan menjauhkan diri dari pengaruh narkoba juga. Karena apa?
Biasanya rata-rata pembenaran dari penyalahguna narkoba ini adalah sebagai solusi untuk masalahnya. "Ah, aku stres nih makanya aku pakai narkoba." Biasanya, contohnya. Namun kalau kita dekat dengan orang tua, kita curhat kepada orang tua, kayaknya udah nggak perlu lagi deh pakai narkoba seperti itu ya. Tapi saya ini, orang tua saya sibuk banget nih, saya nggak ada waktu, orang tua saya nggak ada waktu mendengarkan cerita saya. Ya kita curhat ke teman, ke circle yang baik, bukan circle yang abal-abal yang malah nawarin kita narkoba itu tadi ya, enggak, itu negatif banget. Nah, carilah circle yang baik, circle pengajian misalnya, atau sukarelawan anti narkoba misalnya gitu. Di sekolah kan ada, di sekolah ada, di kampus ada, di masyarakat sekarang juga sudah ada gitu. Tapi saya introvert, saya nggak biasa curhat ke orang tua, saya nggak biasa curhat ke temen. Nah, ada solusi yang terakhir nih. Kalau tadi pas SMA biar lulus ujian ikut bimbel, nah kalau kita menemui masalah-masalah kehidupan, solusi tambahannya apa? Solusinya yaitu ke psikolog. Sekarang kan banyak nih, hampir semua orang melek tentang mental health. Nah sekarang setahu saya ketika kita mau ke psikolog pun bisa pakai BPJS, setahu saya ya. Nanti bisa di puskesmas terdekat gitu. Nah kita bisa curhat ke psikolog. Saya pernah ada cerita dari teman saya, seorang psikolog. Teman saya itu punya klinik. Waktu itu ada anak SD telepon ke klinik tersebut, "Tante, ini biayanya berapa ya kalau saya mau konsultasi ke psikolog gitu?" Sekian. Wah, banyak juga ya. Nah, anak SD ini selama beberapa hari ini nggak menghubungi lagi, tahu-tahu datang. Ternyata anak SD ini nabung dulu untuk datang ke teman saya yang psikolog ini. Dia datang pakai becak dari sekolah ke teman saya ini, ke klinik psikolog ini. Dia curhat panjang lebar, dia curhat kalau orang tuanya sibuk, dia curhat tentang masalah-masalahnya di sekolah, ya masalah-masalah anak SD gitu. Itu karena apa? Dia udah melek tentang kesehatan mental. Kalau dia tahu kemana harus menyelesaikan pemecahan masalah itu kemana tuh dia sudah tahu gitu loh. Masa anak SD aja udah tahu, yang udah gede nggak tahu ya kan? Dia bahkan rela nabung naik becak untuk ke psikolog loh gitu. Setelah mau dikasih solusi, malah si anak SD ini yang datang ke teman saya ini bilang gini, nggak usah, saya kan kesini cuma mau curhat, mau cerita kalau saya ada masalah di sekolah, saya ada masalah di rumah, seperti itu. Udah dibayar pakai uang pecah-pecahan itu, hasil dia nabung beberapa hari dari uang sakunya dari sekolah. Lalu udah, habis itu dia balik ke rumah naik becak lagi. Jadi si bapak becak ini disuruh nungguin di luar gitu. Nah, saya rasa teman-teman juga harusnya lebih cerdas dalam menyelesaikan masalah. Jangan kalah sama anak SD ini gitu. Oke, selanjutnya, tapi kalau udah terlanjur pakai narkoba gimana nih, Mbak? Ya kalian bisa datang ke BNN kota yang alamatnya sudah saya sebutkan tadi. Kalian bisa konsultasi ke kalian di sana nanti akan di screening, akan di assessment, sudah berapa lama pakainya, sudah termasuk adiksi atau baru coba pakai, apakah harus dirawat inap atau rawat jalan gitu. Tapi nanti kalau misalkan masih ragu-ragu nih di BNN, karena kan BNN ini khusus ya narkoba, mungkin takut atau nggak pede, kalian bisa datang ke Puskesmas Gedong Tengan, Puskesmas Umbul Harja atau RSUD Kota Yogyakarta yang melayani IPWL atau institusi penerima wajib lapor yang ada di Kota Yogyakarta. Di tempat-tempat ini insya Allah termasuk di BNN
Kota Yogyakarta ini insya Allah sih sudah pasti akan menyimpan data kalian gitu. Tenang, data pribadi Anda semua akan aman di kami gitu. Lalu kalau nggak lapor ke BNN, apa yang terjadi Mbak? Ya paling mentok yang pertama bisa overdosis. Karena kalian kalau udah pakai obat-obatan terlarang, kalau sudah pakai narkoba, dosisnya tuh makin hari makin meningkat. Kalau hari ini pakai 1 pil misalnya, 2 minggu lagi nggak cukup nih 1 pil, kalian bisa naik jadi 5 pil. Bulan depan bisa naik ke satu kaplet ini yang isinya 10 atau 20 pil sekali minum. Lama-lama kan overdosis ya gitu. Nah kalau nggak pakai, apa yang terjadi? Sakau, putus obat ini bisa dikarenakan karena kalian mencoba untuk berhenti pakai narkoba, atau bisa juga karena kalian kehabisan uang, udah nggak mampu lagi nih beli narkoba, karena kan makin lama makin meningkat pemakaiannya, dosisnya, jadi aduh nggak punya uang lagi gitu. Itu yang kedua. Lalu kalau yang nggak ada duit lagi nih buat pakai narkoba, apa yang terjadi? Kalian naik level apa? Kalian bisa jadi kurir narkoba biar dapet duit. Biasanya banyak banget nih orang penyalahguna itu jadi pencuri. Karena apa? Pencuri ngejual-jualin barang orang tua, biasanya ada tuh sampai panci-panci orang tuanya tuh dijual. Demi apa sih? Demi dapat uang untuk membeli narkoba ini, karena narkoba ini nggak murah ya teman-teman. Kalau sabu aja misalnya ini bisa di atas 1 juta gitu untuk 1 gram sabu gitu. Jadi naik level, kalian bisa jadi kurir atau malah pengedar. Demi apa? Demi kalian mendapatkan barang ini biar bisa beli narkoba ini gitu kan. Nah nanti kalau udah jadi bandar atau kurir malah ketangkep sama tim berantas, itu kan malah jadi repot ya. Kalian akan diproses hukum gitu. Kalau diproses hukum ini apa yang terjadi? Ya kalau misalnya kalian penyalahguna, baik penyalahguna, kurir, atau kalau kalian penyalahguna tidak lapor, atau kurir atau pengedar ketangkap sama BNN, tim berantas BNN atau Polri, kepolisian, nah itu yang terjadi apa? Tentu saja kalian akan diproses hukum. Kalian nanti akan di-asesmen oleh tim TAT, tim asesmen terpadu, yang terdiri dari tim medis dan tim hukum. Nah, nanti di-asesmen kalian, apakah kalian benar-benar hanya penyalahguna, apakah kalian kurir, apakah kalian pengedar narkoba gitu. Nah, kalau misalkan penyalahguna gimana? Kalau cuma penyalahguna nanti direhabilitasi. Nah, dari hasil asesmen ini akan keluar hasil nih, apakah kalian akan direhabilitasi atau akan ditindak pidana, atau keduanya, pidana dan rehabilitasi jalan bersama gitu. Nah, hasil dari asesmen ini, tim asesmen terpadu ini nanti akan menjadi rekomendasi hakim dalam memutus perkara itu, apakah akan direhab, apakah akan dipidana, apakah akan keduanya, seperti itu. Nah, untuk kalian yang belum memakai, jangan sampai penyalahgunaan narkoba ini menghambat cita-cita kalian, menjadi bumerang untuk diri kalian. Jadi jadi penghambat kalian meraih mimpi lah intinya. Nah, kalau kalian naudzubillah sudah menyalahgunakan narkoba, kalian buru-buru deh datang ke BNN atau ke IPWL untuk segera rehabilitasi sebelum kalian jauh naik level ke kurir atau pengedar, karena demi mendapatkan narkoba itu jangan sampai ya.
Pokoknya di mana ada kemauan pasti ada jalan deh. Kalau kalian ingin sembuh, ingin pulih, maka kalian harus datang ke BNN. Insya Allah kalian akan didampingi sampai pulih betul. Jangan sampai tim berantas menangkap kalian sampai kalian harus dipidana. Jangan sampai ya. Nah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini adalah kalian harus fokus kepada mimpi kalian, kemauan kalian, keinginan kalian, dan harus terus berusaha demi meraih mimpi tersebut. Jangan sampai narkoba menjadi penghalang mimpi kalian. Gitu. Sekian dari saya, Dewi Suciati dari BNN Kota Yogyakarta. Salam sehat, war on drugs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.